Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah. Semoga kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai amal soleh
yang mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita umat Islam. Biasanya pesan itu disampaikan oleh para khatib-khatib Jumat, yakni agar kita menetapi sifat takwa, yaitu menjaga diri kita dari segala murka Allah, menjaga diri kita dari segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh ke dalam murka dan marah Allah, agar kita tidak terjatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah dengan kelanjutan daripada surat atau ayat berikutnya. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayat. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Bihablillah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Di dalam ayat ini, yakni dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara kepada kita agar kita senantiasa iman dan takwa dan mempertahankan akidah kita, keimanan kita kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat kita, adalah dengan cara berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah teguh tali agama Allah semuanya. Wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Umat Islam hidupnya tidak sendiri-sendiri, tapi umat Islam hidupnya adalah berjamaah. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Wajib kifayah hukumnya. Dan sholat jamaah seminggu sekali, yakni pada hari Jumat, pada yaumul Jumat, itu bukan wajib kifayah lagi, tapi wajib ain yang bagi laki-laki tidak boleh digantikan oleh siapapun. Dirinya wajib datang, wajib menyatukan dirinya dengan umat Islam di masjid masing-masing. Pada hari Jumat di mana sudah diserukan adzan, tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Hanya satu aktivitas, menuju sholat Jumat, mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat. Idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' al-ayat. Kalau sudah diserukan azan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian kepada zikir kepada Allah, yakni kepada sholat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan jual beli dan segala bentuk perkara apapun dan segala urusan apapun kecuali menuju tempat sholat Jumat, maka semuanya tinggalkan. Haram hukumnya bagi laki-laki mengerjakan sesuatu di luar melakukan sholat Jumat pada hari Jumat setelah dikumandangkan azan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah kenapa di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an ada adzan yang pertama. Yang ini ada adzan sunnah agar memberikan peringatan kepada mereka yang ada di pasar-pasar agar segera menyiapkan diri untuk datang memenuhi adzan yang wajib, yaitu adzan sholat Jumat. Kalau sudah diserukan adzan pada saat sholat Jumat, hukumnya haram kita melakukan apapun. Disitulah kenapa disebut dengan Jumat, yang artinya adalah persatuan. Masjid adalah titik kumpul umat Islam, titik persatuan umat Islam agar menyatukan pikiran dan perasaan, bahkan jiwa dan raganya menyatu di dalam sholat Jumat agar menyatu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah,
Umat Islam boleh punya organisasi, boleh punya ormas, boleh punya partai, boleh punya paguyuban, apapun boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan agama Allah dan sepanjang kepentingan daripada agama Allah itu yang diutamakan. Dan apabila berbenturan antara kepentingan agama Allah dengan kepentingan ikatan-ikatan apapun, maka ikatan-ikatan yang lain wajib disingkirkan. Hanya ikatan agama Allah yang wajib dimuliakan, yang wajib ditinggikan dan wajib diindahkan, karena itu adalah ukuran iman. Barang siapa meninggalkan agama Allah, dia telah murtad, keluar dari agama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kita selalu agar menyatu diri kita dengan agama Allah, agar kita selalu bisa mengingatkan diri kita, hati kita, jiwa kita. Maka di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa baginda Nabi bersabda, wa'tasimu bihablillahi, beliau bersabda, hablullah al-matin huwal Qur'an, tali Allah yang teguh adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu jadikanlah Al-Quran buat kita adalah bacaan pertama dan utama. Pagi hari kita sholat subuh, maka bacaan yang pertama kita dengarkan adalah Al-Quran. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan sholat subuh, apalagi Quran yang dibaca di dalam sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, adalah Quran yang dibacakan pada saat sholat subuh itu adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu siapapun yang hadir pada sholat subuh dan ikut mendengarkan bacaan Quran sholat subuh, mereka adalah disaksikan oleh para malaikat. Dan ketika Allah bertanya kepada malaikat malam yang pulang melaporkan, yang kembali kepada Allah melaporkan bagaimana kepada keadaan umatku, mereka akan menyatakan hum yusallun, umatmu adalah sedang melaksanakan sholat. Inilah kenapa hadirin, sholat subuh sebagai sholat yang terbesar dan terberat, dan Allah kasih insentif kepada kita sholat subuh agar kita betul-betul mendatangi masjid, di mana baginda Rasul bersabda, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullahu, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Sholat malam dari isya sampai subuh, walaupun dia cuma sholat malam 2 rakaat ditutup 1 witir, tetapi kalau dia melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dinilai telah melaksanakan sholat malam sepanjang malam, atau kira-kira sholat malam 8 jam, yang mungkin kita semua nggak ada yang mampu melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mari kita serukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita ramekan sholat subuh berjamaah di masjid kita. Dan ini pelajaran yang kita peroleh dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Turki. Rahasia kebangkitan Turki hari ini yang menjadikan Turki yang tadinya di level ke-116 sekarang levelnya ke-16. Yang tadinya nomor 100 lebih sekarang nomor 16 dunia. Salah satu rahasianya yang saya dengar, yang saya terima daripada Profesor Kiai Haji Didin Hafidzuddin yang berkunjung ke Turki kurang lebih 5 tahun yang lalu, salah satu rahasianya di sana adalah digerakkan sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat kita hari ini. Maka insya Allah kalau kita lakukan gerakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kita, subuhnya itu seperti sholat Jumatnya, insya Allah krisis ekonomi yang terjadi di negeri kita akan segera bisa diatasi. Hari ini kita rasakan betapa daya beli umat Islam mengalami kemunduran. Betapa berat sekarang barang-barang serba impor, bahkan garam di negeri yang penuh dengan lautan seperti kita, yang panjang pantai itu adalah terpanjang di dunia, ternyata garamnya impor.
Ini sesuatu hal yang anomali, sesuatu yang aneh bin ajaib, sesuatu yang sudah pasti terjadi something wrong, ada sesuatu kesalahan. Oleh karena itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3 gerakan yang dilakukan di Turki yang boleh kita contoh sesuatu yang baik dari saudara-saudara kita di Turki. Yang pertama, digerakkan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, digerakkan infak, membiasakan diri infak sedekah. Bagi yang sudah wajib zakat, membayar zakat. Di dalam masjid kita, yang diberikan, diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin, sesuai dengan petunjuk baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita gerakkan, yaitu ekonomi yang produktif, sektor-sektor ekonomi yang real, digerakkan oleh umat Islam. Dengan berkah aksi-aksi bela Islam 411, 212, 313, alhamdulillah umat Islam hari ini bangkit. Ekonomi umat Islam mulai bangkit, mulai bentuk toko-toko, mart-mart, koperasi-koperasi syariah mulai tumbuh. Maka mari kita isi, mari kita kembangkan, mari kita keluarkan segala potensi kita untuk memproduksi barang, untuk mengkonsumsi barang-barang kita sendiri. Sesama umat Islam, insya Allah, maka ekonomi kita akan naik. Hari ini saya dengar pertumbuhan ekonomi itu cuma 3%, sehingga betul-betul sesuatu pertumbuhan yang sangat lambat. Pemerintah sudah sangat kesulitan mencari utang ke sana kemari, sudah serba sulit, utangnya sudah terlalu tinggi. Kepercayaan dalam dan luar negeri sudah semakin menurun. Bahkan dana haji pun sudah dilirik, bahkan terakhir dana zakat pun juga sudah dilirik. Ini tentu sesuatu yang sangat kritis. Sebenarnya cara penyelesaiannya itu adalah mudah. Apabila kita betul-betul ingin dikokohkan sebagai bangsa dan negara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, tidak lain dan tidak bukan, mari kita lakukan tindakan, gerakan bersama, yaitu melaksanakan sholat jamaah di masjid-masjid, dimulai daripada subuh berjamaah. Gerakan Indonesia sholat subuh yang telah dicanangkan oleh tokoh-tokoh ulama beberapa waktu yang lalu dan diamanahkan kepada saya untuk menggerakkannya setelah saya keluar dari tahanan, adalah gerakan umat untuk bangkit dan bangkit menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang berkah, aman dan sentosa. Insya Allah kalau di seluruh Indonesia sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, berarti syarat-syarat mendapatkan keberkahan dan kesentosaan itu akan terjadi. Karena Allah sudah nyatakan dalam firman-Nya, alladzina immakannahum fil ard, orang-orang, masyarakat, penduduk suatu bangsa, apabila kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan sholat jamaah di masjid-masjid, wa atau zakah, mereka membayar zakat. Bagi yang sudah berkewajiban masuk nisabnya dan membayar infak atau sedekah, bagi mereka yang belum sampai mencapai nisabnya sudah membiasakan diri dengan melakukan infak dan sedekah. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka selalu menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, wa nahau anil munkar, dan mereka melakukan tindakan pencegahan preventif kepada kemungkaran, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang berkah, aman dan sentosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, juga kepada pemimpin-pemimpin agar segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa kita, negara kita, NKRI menjadi NKRI yang berkah, aman dan sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu ma nahaku addar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la
asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waqfat ummata sayyidina Muhammad wa sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka amiran musliman mu'minan aminan adilan li'asimatina Jakarta. Allahumma inna nas'aluka waliyan musliman mu'minan aminan adilan li'asimatina Jakarta. Allahumma inna nas'aluka muhafidhan musliman mu'minan aminan adilan li'asimatina Jakarta wa madinatina Bekasi wa sairil mudun fi daulatina Indonesia. Allahumma inna nas'aluka wukala'a muslimina mu'minina shadiqina li'asimatina Jakarta wa li madinatina Bekasi wa li sairil mudun fi daulatina Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.